Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Di video kali ini kita akan membahas dan menjawab sifat distributif atau penyebaran dengan materi menentukan hasil operasi hitung latihan 9 soal dengan nomor 2. Langsung saja sebelum kita mulai membahas latihan 9 dengan nomor 2, sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai sifat distributif pada soal nomor 1. Untuk lebih mengetahui apa itu sifat distributif, sudah disediakan di playlist video. Jadi teman-teman bisa membuka videonya kembali agar lebih memahaminya ya. Namun demikian, kita akan tetap menerangkan beberapa sifat distributif di materi soal dengan nomor 2 ini. Oke? Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi di sini yang perlu kita ketahui, sifat distributif tidak berlaku pada operasi pembagian terhadap penjumlahan. Jadi contohnya seperti 12 dibagi 4 ditambah 2 sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2. Lalu 12 dibagi 4 ditambah 2 sama dengan 12 dibagi 4 ditambah 12 dibagi 2. Hasilnya 3 ditambah 6. Dan hasilnya 9. Ini yang dimaksud dengan pembagian terhadap penjumlahan yang tidak sama. Jadi ini tidak sama ini nilainya. Sini 2, sementara yang satu lagi nilainya 9. Jadi ini tidak berlaku pembagian terhadap penjumlahan. Terus bagaimana kalau sifat perkalian terhadap pengurangan? Kita lihat lagi. Sifat distributif pembagian terhadap pengurangan juga tidak berlaku. Oke. Untuk selebihnya, soal untuk nomor 2 ini yang ditanya, tentukan hasil operasi hitung berikut menggunakan sifat distributif. Jadi kita di sini disuruh untuk menentukan hasil operasi hitung. Nanti sini kita uraikan ya, karena distributif itu sama dengan penyebaran. Jadi sini udah dikelompok-kelompokkan, nanti kita sebarkan dengan sistem sifat distributif. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke pembahasan. Tentukan hasil operasi hitung berikut menggunakan sifat distributif. Jadi kita di sini disuruh untuk menentukan hasil operasi hitung. Oke ya. Tapi sebelum kita menjawab, kita akan melihat atau menjelaskan satu contoh untuk sifat distributif. Ayo kita jelaskan. Perkalian terhadap penjumlahan. Jadi kalau untuk perkalian terhadap penjumlahan itu rumusnya A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Oke. Jadi ini rumus untuk perkalian terhadap penjumlahan. Nah, untuk kemarin ada kesalahan sedikit, simbolnya di sini kali ya. Yang untuk nomor 1 kemarin kali. Jadi tapi kalau untuk hasil keseluruhan sesuai dengan rumusnya. Tapi ini sudah kita benarin ya. Jadi tandanya tambah. Oke. Lalu kita lanjutkan. 2 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, kalau kita sebarkan, ini kan kita sebarkan, ini kita kelompokkan menjadi 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 6 ditambah 8. Hasilnya tetap 14. Jadi di sini nilainya sama ya untuk perkalian terhadap penjumlahan. Oke, bagaimana kalau perkalian terhadap pengurangan? Kita jelaskan sedikit rumusnya. A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangin A dikali C. Oke. Jadi kalau untuk uraiannya 3 dikali 4 dikurangi 1 sama dengan hasilnya 3 dikali 3 sama dengan 9. Lalu kalau untuk dikelompokkan 3 dikali 4 dikurangi 3 dikali 1 sama dengan 12 dikurangin 3. Jadi sini hasilnya tetap sama. Sama ya, untuk hasil ini dari sini ditarik, untuk hasil ini dari 4 kurang 1 ditarik. Hasilnya 9. Begitu juga demikian ini ya, sama.
Oke ya, yang terpenting rumusnya diingat ya teman-teman ya. Kalau rumusnya diingat, pasti bisa. Oke, kita lanjut saja ke soalnya. 15 dikali 32 ditambah 15 dikali 18. Jadi di sini 15-nya udah sama ya, 15 ini. Jadi kita pindahin seperti rumus A dikali B ditambah C. Jadi sini A-nya ini kita anggap ini 15, ini A-nya 15. Lalu B-nya 32. Lalu C-nya 18. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi ini tadi udah dikelompokkan, ini kita sebarkan. Jadi sebarannya tadi ini kalau contoh kelompokkan tadi A dikali B ditambah A dikali C. Oke, A dikali B ditambah A dikali C. Lalu kita sebarkan menjadi A dikali B ditambah C. Nah kan ini jadi sama nih. Oke ya teman-teman ya. Sudah paham ya? Di sini kita hanya menjelaskan untuk soal nomor A. Untuk B, C nanti kita lanjut saja ya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan saja. 5-nya kita pindahin karena tidak ada temannya untuk dijumlahkan. Lalu 32 ditambah 18 hasilnya 50. Tinggal kita kalikan. 15 dikali 50, 750. Oke ya, simple ya teman-teman ya. Mudahlah kalau rumusnya diingat, pasti mudah. Oke, kita lanjut yang B. 8 dikali 41 ditambah 8 dikali 59. Ini juga sama. Kita kelompokkan dulu. A dikali B ditambah C. A-nya 8. B-nya 41. C-nya 59. Lalu tinggal kita kalikan, 8-nya kita pindahin. Lalu 41 ditambah 59. Berapa? 100 ya. 9 tambah 1, 10. 1 disimpan, 5 tambah 4, 9 tambah 1, jadi 100. 8 dikali 100, 800. Oke. Kita lanjut yang C. 27 dikali 112 dikurangin 27 dikali 12. Ini juga sama. A-nya 20, 27, B-nya 112. C-nya 12. Tinggal kita kalikan, ini kita pindahkan. Ini kita pindahin. Ini kita kalikan. Kita kurangkan. 112 dikurangi 12. Hasilnya 100. Oke, ini kita tandai juga satu contoh. 27 dikali 100. Hasilnya 2.700. Oke. Oke teman-teman ya, kita lanjut yang D ya. 150 dikali 32 dikurangi 150 dikali 12. A-nya 150, B-nya 32, C-nya 12. Lalu yang 150 kita pindahin. 32 dikali 12. Hasilnya 20. Berapa? 32 dikurangi 12, 30. 150 dikali 30. Berapa? Oh mohon maaf, ini 32 dikurangi 12, 20 ya teman-teman ya. Oke, 150 dikali 20. Hasilnya 3.000. Oke ya. Kita lanjut yang E. 3 dikali 4.483 sama dengan 3. Dikali 400 ditambah 80 ditambah 3. Nah di sini yang 483 ini sudah dibagi atau dipecah-pecah. Yang nilainya satuannya 3, puluhannya 8, ratusannya 4. Nah ini dia. Oke, 3, 80, 400. Jadi totalnya 483. Tinggal
ini kita kalikan sesuai dengan masing-masing. 3 dikali 4, 400. Lalu 3 dikali 80. Lalu 3 dikali 3. Tinggal kita jumlahkan. 3 dikali 400. Hasilnya 1000. 1200. 3 dikali 80. 240. 3 dikali 3, 9. Tinggal kita jumlahkan. 1200 ditambah 240 ditambah 9. Hasilnya berapa? 1449. Oke ya teman-teman ya. Inilah untuk latihan 9 dengan soal nomor 2. Dengan menggunakan sifat distributif. Sifat distributif itu sama dengan penyebaran, oke? Jadi mudah-mudahan di soal nomor 9 ini bisa teman-teman ikutin dan lebih dipahamin. Oke, terima kasih teman-teman sudah setia atau tetap di channel Adnan Media Belajar. Mudah-mudahan channel ini menjadi channel pilihan buat teman-teman, channel yang dapat berkembang di kemudian hari. Terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu.